Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadianti dengan NPM 23201031101. Saya dari Rombel K1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis keuangan dari PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Untuk hal yang akan saya bahas di sini ada 5. Yang pertama tentunya ada pendahuluan, yang kedua ada kajian kinerja dan fundamental, yang ketiga struktur modal, yang keempat kebijakan dividen, dan yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama yakni pendahuluan. Dalam pendahuluan ini sendiri saya akan menyebutkan mengenai profil singkat mengenai PT Dharma Satya Nusantara dan struktur kepemilikan PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Untuk profil singkat dari PT Dharma Satya Nusantara Tbk ini sendiri merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dan kelapa sawit, di mana PT Dharma Satya Nusantara ini sendiri didirikan pada tahun 1980 dan berkantor pusat di Jakarta. Untuk produk yang diolah dalam perusahaan ini sendiri adalah produk kelapa sawit dan produk turunannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai struktur kepemilikan dari PT Dharma Satya Nusantara Tbk ini sendiri, yakni 67% ini didominasi oleh institusi lokal, kemudian didominasi sebanyak 24% oleh individu lokal, 0,5% oleh individu asing, dan 9% oleh institusi asing. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai kajian kinerja dan fundamental. Di mana yang pertama di sini ada analisis kinerja manajemen laba operasional berbasis aset operasi. Dalam analisis ini ditunjukkan bahwa terdapat penurunan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional. Di sini terlihat dari penurunan NOPAT, NOWC, dan TOC pada tabel. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis kinerja manajemen added value. Dalam analisis ini sendiri, terlihat bahwa terdapat penurunan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, ditunjukkan oleh turunnya EVA dan negatifnya MVA. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan membahas mengenai karakteristik fundamental perusahaan. Di sini bisa kalian lihat pada tabel. Dalam analisis ini sendiri, kinerja perusahaan mengalami penurunan dari sisi profitabilitas dan efisiensi operasional. Hal ini terlihat dari menurunnya laba bersih, ROE, dan rotasi aset. Meski EVA-nya ini tetap positif, namun nilainya itu menurun. Likuiditas rendah dan cenderung stagnan, sedangkan persepsi pasar sedikit membaik dengan naiknya market to book ratio. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai struktur modal, di mana dalam struktur modal ini didapat analisis bahwa debt to capital menurun dari 46,86% menjadi 45,05%, di mana hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengurangi proporsi utang dalam struktur pendanaan jangka panjang dan lebih banyak mengandalkan modal sendiri. Kemudian kesesuaian teori struktur modal, di mana PT Dharma Satya Nusantara Tbk menerapkan packing order teori dengan memprioritaskan pendanaan dari laba ditahan sebelum menggunakan utang atau menerbitkan saham baru. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kebijakan dividen. Untuk analisis dari kebijakan dividen ini sendiri didapat bahwa dividen payout ratio tetap di angka 26,35% selama 2 tahun berturut-turut, menunjukkan perusahaan berkomitmen memberikan dividen secara konsisten sambil tetap mempertahankan sebagian laba untuk reinvestasi. Kemudian untuk relevansi signaling teorinya, konsistensi pembagian dividen ini memberi sinyal positif bagi investor bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang stabil dan mampu menghasilkan laba berkelanjutan. Kesimpulan dan sarannya, di sini kesimpulan dari saya yakni didapat bahwa profitabilitas dari PT Dharma Satya Nusantara ini sendiri menurun, efisiensi operasional melemah, likuiditas masih rendah, serta struktur modal dan persepsi pasar yang semakin membaik.
saran dari saya yakni yang pertama, meningkatkan efisiensi dan likuiditas, dan yang kedua, memperkuat strategi pertumbuhan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.